Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Fahlevi, NIM 1831502172. Saya mengambil mata kuliah kepemimpinan dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pekerjaan manajerial. Yang pertama ada pola-pola aktivitas khas dalam pekerjaan manajerial. Berapa banyak waktu yang digunakan untuk melayani berbagai macam orang atau aktivitas yang konsisten yang dilakukan seorang manajer sebagai berikut. Yang pertama ada langkah pekerjaan adalah cepat dan selalu bersemangat. Yang kedua ada pekerjaan bervariasi dan terfragmentasi. Yang ketiga ada banyak pekerjaan yang bersifat reaktif. Yang keempat, interaksi seringkali menyangkut rekan, sejawat, dan orang luar. Dan yang kelima, banyak interaksi melibatkan komunikasi lisan. Langkah pekerjaan adalah cepat dan selalu bersemangat. Biasanya manajer membawa pekerjaannya ke rumah atau kelebihsukaan orang terhadap manajer karena pikirannya tertatih untuk mencari dan menganalisis informasi baru secara terus-menerus. Berbanding terbalik bahwa manajer hanya menunggu ada operasional yang salah saja. Pekerjaan bervariasi dan terfragmentasi. Manajer banyak jenis kegiatan tiap hari dan kegiatan berlangsung singkat atau separuh kegiatan diselesaikan dalam waktu kurang dari 9 menit dan hanya 1/10-nya memerlukan lebih dari 1 tahun. Kegiatan ini sering terjadi berinterupsi, pembicaraan terpatah-patah dan kegiatannya penting diselingi yang tidak terlalu penting dan melakukan aktivitas yang berkisar penggunaan berjuta-juta dana sampai dengan cara memperbaiki kran ledeng atau obrolan lainnya yang tidak begitu terlalu teknis. Banyak pekerjaan yang bersifat reaktif. Masalah terjadi sangat tidak teratur. Manajer kadangkala memberikan reaksi, ketika berhadapan dengannya yang lain justru diabaikan atau ditunda. Manajer akan lebih cepat bereaksi bila terdapat tekanan untuk segera bertindak yang disebabkan oleh krisis manajer di atas kliennya. Interaksi seringkali menyangkut rekan sejawat dan orang luar. Justru manajer lebih banyak menggunakan waktu dengan orang lain daripada bawahan atau atasannya langsung. Orang lain tersebut bisa pelanggan, klien, pemasok subkontraktor, orang pemerintah, dan tokoh masyarakat lainnya. Berhubungan dengan orang luar tadi disebutnya jaringan. Para manajer menggunakan jaringan tersebut untuk berbagai macam tujuan dan memperluas jaringan itu untuk tujuan tertentu. Dan jaringan dapat dikembangkan dari berbagai cara. Yang pertama, bisa berbicara dengan orang-orang sebelum, selama, dan setelah pertemuan, upacara, dan kegiatan sosial organisasi. Yang kedua, melayani khusus kelompok kepentingan dan gugus tugas lainnya. Yang ketiga, bergabung dengan pemuka masyarakat, dewan penasihat, dan klub-klub sosial. Keempat, menghadiri lokaria pameran dagang atau asosiasi profesional. Hubungan yang kooperatif dapat dibentuk dan dapat dipertahankan dengan memperlihatkan perhatian dan penghormatan yang positif dan kebaikan yang tulus. Banyak interaksi melibatkan komunikasi lisan. Menggunakan lisan 65-75%. Lainnya yang sedang populer atau bisa dibilang dengan email dan lain-lain. Gosip informal dan kabar angin tersebut berisi informasi yang terperinci tentang peristiwa baru dan perkembangan baru.
Informasi lisan memungkinkan efek kata-kata diperkuat oleh intonasi gerakan dan komunikasi nonverbal lainnya. Pengambilan keputusan adalah tidak teratur dan bersifat politis. Manajer sebagai pengambil keputusan penuh pendapat ini sudah banyak ditentang. Keputusan penting dalam organisasi secara umum membutuhkan dukungan dan kewenangan dari berbagai orang yang berbeda pada tingkat manajemen dan berbagai subunit organisasi. Seringkali pengambilan keputusan bertele-tele dan politis, biasanya menyangkut masalah yang penting dan kompleks yang tidak langsung tersedia pemecahannya. Mungkin terdapat kelompok-kelompok yang terkena dengan kepentingan yang saling bertentangan. Kebanyakan perencanaan adalah tidak formal dan adaptif. Para manajer menyusun agenda sasaran, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka panjang atau jangka pendek biasanya bisa sampai 1-30 hari. Biasanya juga bisa spesifik dan terperinci. Jika jangka panjang bisa mencapai 5-20 tahun dan biasanya samar dan tidak lengkap, baru akan dilanjutkan dengan manajer yang baru. Kebanyakan keputusan penting dibuat di luar keputusan formal dan dirumuskan dengan cara dikit demi sedikit dan fleksibel. Manajer merupakan orang yang mencoba untuk mencapai tujuan organisasi atau unit kerjanya bersama dan atau melalui orang lain. Di sini ada jenis-jenis manajer berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada top manager. Top manager merupakan sekelompok kecil eksekutif yang mengelola keseluruhan organisasi. Mereka menciptakan tujuan organisasi, strategi, pencapaian, dan kebijakan operasionalnya. Yang kedua ada middle manager. Middle manager merupakan kelompok manajer yang paling banyak dalam organisasi dan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang dikembangkan oleh manajer. Dan yang ketiga ada first line manager. First line manager bisa mengawasi atau supervisi dan mengkoordinasikan aktivitas karyawannya. Ada jenis-jenis manajer berdasarkan bidang tugasnya. Yang pertama, marketing managers bekerja pada bidang yang berhubungan dengan fungsi pemasaran, pengembangan produk baru, promosi, distribusi, jaringan klien dan konsumen. Yang kedua ada financial manager. Financial manager terutama berhubungan dengan pengelolaan sumber daya keuangan atau accounting manager kas, investasi. Yang ketiga ada operations manager, berurusan dengan penciptaan dan pengelolaan sistem yang menciptakan produk atau jasa perusahaan, pengendalian produk, pengendalian persediaan, pengendalian kualitas, layout pabrik, dan pemilihan lokasi. Sini ada peran manajer. Yang pertama, manajer individu di dalam suatu organisasi yang memiliki otoritas atau wewenang untuk mengatur aktivitas kerja paling sedikit satu orang bawahan. Yang kedua, ada manajer melakukan tugas-tugas sebagai berikut. Kecakapan yang perlu dimiliki oleh manajer menurut teori tokoh seorang yang bernama Katz. Yang pertama ada kecakapan teknis, pengetahuan dan mahir di dalam metode, proses, dan prosedur. Yang kedua, kecakapan untuk dapat bekerja sama dengan orang lain, termasuk menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman dan dapat berekspresi atau berpendapat, atau biasa yang disebut dengan human skill. Yang ketiga, kecakapan konseptual, mampu untuk melihat gambar
umum sehingga dapat mengarahkan komponen-komponen penting dalam suatu keadaan dan mengerti hubungan antara komponen-komponen tersebut atau biasa yang disebut sistem handling. Konsep manajemen umum, fungsi-fungsi manajerial. Yang pertama, perencanaan, menyusun kegiatan dengan seluruh kebutuhannya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada pengorganisasian, untuk menyusun organisasi dengan tugas, fungsi, dan hubungan antar komponen untuk melaksanakan pencapaian tujuan. Yang ketiga, penyisihan personil, menetapkan personil yang tepat dalam struktur organisasi. Ya, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.